Nabi Syu'aib alaihissalam. Nabi Syu'aib adalah keturunan Nabi Lut. Beliau diutus ke negeri Madian untuk menginsyafkan penduduknya yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembah berhala, menipu, mengurangi takaran timbangan, merampok, dan banyak lagi yang mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat lainnya. Pernah suatu ketika seorang kakek membeli sekarung gandum untuk keluarganya. Sampai di rumah, kakek itu kecewa karena gandum yang ia beli mereka ganti dengan pasir. Ya Allah, Engkau maha mendengar doa hamba-hambamu yang terzolimi. Utuslah seorang nabimu yang memperbaiki akhlak kaum Madian yang bejat, agar kami tidak lagi tertindas seperti sekarang. Begitulah doa kakek itu. Dengan sabar Nabi Syu'aib berdakwah kepada kaum Madian. Wahai kaum Madian, berimanlah kalian kepada Allah, karena Allah lah yang memberi kalian rezeki yang melimpah ruah ini, kata Nabi Syu'aib. Kaum Madian tidak mendengarkan ucapan Nabi Syu'aib, mereka meninggalkannya. Nabi Syu'aib pun meninggalkan kaum Madian. Ia pun pergi menemui pemimpin kaum Madian. Wahai tuan-tuan, belalah kaum miskin yang terzolimi, tolonglah rakyat kalian yang kelaparan, hukumlah para pedagang yang mengurangi timbangan. Apabila kalian menjalankan itu semua, rahmat Allah akan turun kepada kalian, ucap Nabi Syu'aib. Hai Syu'aib, hentikan dakwahmu kepada kaum Madian, atau kamu dan pengikutmu akan kuusir dari negeri ini, ucap pemimpin kaum Madian dengan emosi. Lalu Nabi Syu'aib mendatangi para pedagang di pasar. Wahai saudaraku, berlakulah adil dalam jual beli, janganlah kalian mengurangi timbangan, karena Allah tidak menyukai orang yang tidak berlaku adil, ucap Nabi Syu'aib. Para pedagang pun tidak mendengarkan nasihat Nabi Syu'aib. Perbuatan kaum Madian dalam berbuat maksiat semakin berani. Mereka pun tidak segan-segan menyiksa pengikut Nabi Syu'aib. Harta benda mereka dirampas dan dipaksa kembali menyembah berhala. Tidak hanya itu, rumah-rumah mereka dihancurkan. Nabi Syu'aib yang melihat ini mencoba untuk memperingati. Wahai kaum Madian, hentikan perbuatan kalian terhadap pengikutku. Allah akan menurunkan azab kepada kalian, karena kalian termasuk orang yang berbuat zolim, ucap Nabi Syu'aib. Kaum Madian pun menentang ancaman yang dikatakan Nabi Syu'aib. Hai Syu'aib, datangkanlah azab Tuhanmu, kami ingin merasakannya, ucap kaum Madian. Allah memerintahkan kepada Nabi Syu'aib untuk meninggalkan daerah Madian, karena Allah akan menurunkan azabnya. Kaum Madian bergembira karena menganggap telah berhasil mengusir Nabi Syu'aib dan pengikutnya. Tidak lama kemudian Allah menurunkan azabnya kepada kaum Madian berupa awan hitam yang menyelimuti seluruh wilayah itu. Awan-awan hitam itu mengeluarkan api yang sangat panas, ditambah suara guntur yang menewaskan seluruh orang-orang kafir itu. Negeri Madian dalam sekejap hancur lebur. Nabi Harun alaihissalam. Allah menyuruh Nabi Musa untuk meninggalkan Bani Israel selama 30 hari. Lalu ia berpesan kepada Nabi Harun, Wahai Harun, pimpinlah Bani Israel selama aku pergi, karena aku akan menerima kitab Taurat dari Allah. Setelah Nabi Musa pergi, Bani Israel tidak lagi menyembah Allah. Mereka menyembah patung sapi dari emas yang dibuat oleh Samiri. Wahai Bani Israel, sembahlah patung sapi ini, karena patung sapi ini dapat mengeluarkan suara, ucap Samiri kepada Bani Israel. Kaum Bani Israel pun menyembah patung sapi itu. Mereka menganggap patung sapi itu penjelmaan Allah. Nabi Harun mencoba untuk menasihati Bani Israel. Wahai Bani Israel, kembalilah kalian ke jalan yang lurus. Hanya Allah Tuhan yang patut kalian sembah, bukan patung sapi itu, ucap Nabi Harun. Hanya sedikit dari kaum Israel yang mau mendengar ajakan Nabi Harun. Wahai Bani Israel, sembahlah patung sapi ini, karena patung ini adalah penjelmaan Allah. Kalian jangan takut kepada Musa, ia tidak akan pernah kembali ke sini lagi. Sudah lebih dari 30 hari, seru Samiri kepada Bani Israel. Setelah selesai menerima wahyu, selama 40 hari Nabi Musa kembali ke Bani Israel. Ia terkejut melihat Bani Israel sedang menyembah patung emas sapi. Kemudian Nabi Musa menanyakan hal itu kepada Nabi Harun. Selama kamu pergi, Samiri mengajak Bani Israel untuk menyembah patung